Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hindrawan Ihsan dengan NIM 2411101219, Prodi PAI semester 4 kelas PAI 7. Selamat malam para teman-teman dosen yang saya hormati, yaitu Bapak Habib Anwar Al-Ansori MPD. Pada kesempatan pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil observasi dan analisis saya tentang perbandingan pendidikan di Pondok Pesantren Sayyidina Khalil serta membandingkan dengan sistem pendidikan di Finlandia. Melalui presentasi ini saya akan menjelaskan budaya pesantren, metode pembelajaran hingga kelebihan dan kekurangannya secara singkat. Gimana selanjutnya saya akan jelaskan. Oke, yang pertama itu ada profil Pondok Pesantren. Pondok Pesantren Sayyidina Khalil Samarinda ini merupakan lembaga pendidikan Islam yang mengintegrasikan pendidikan formal dan keagamaan. Seperti jenjang pendidikan yang tersedia meliputi yaitu ada MI, SMP, dan SMA, serta pembelajaran Al-Quran dan kitab kuning. Untuk budaya pesantren di sana itu menekankan nilai keislaman, kedisiplinan, dan pembentukan karakter. Santri dibiasakan melaksanakan ibadah berjamaah, membaca Al-Quran, serta mengikuti kegiatan muhadharah untuk melatih kemampuan berbicara di depan umum. Dan selanjutnya ada interaksi guru dan santri. Hubungan guru dan santri berlangsung dengan baik serta penuh dengan rasa hormat. Tetapi guru hanya berperan sebagai pengajar, tapi juga sebagai pembimbing yang membantu perkembangan karakter dan kemampuan santri. Metode pembelajaran yang digunakan di Pondok Pesantren Sayyidina Khalil Samarinda itu pesantren menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan praktik. Dalam pembelajaran agama digunakan metode Al-Miftahul Ulum, kitab kuning, atau pembelajaran nahwu sorab itu seperti itu, untuk memudahkan santri memahami ilmu nahwu dan sorab secara bertahap ya. Dan selanjutnya ada sarana dan prasarana. Fasilitas yang tersedia di Pondok Pesantren Sayyidina Khalil Samarinda itu tersedia meliputi ruang kelas, masjid, asrama, lab, laboratorium, ruang guru, kantor administrasi, dan lapangan olahraga. Fasilitas meskipun masih perlu pengembangan di bidang teknologi digital. Untuk perbandingan dengan negara Finlandia, di pesantren dan Finlandia sama-sama menekankan pengembangan karakter peserta didik. Bedanya, pesantren menggunakan sistem asrama dan pendidikan agama yang kuat, dan sedangkan Finlandia itu lebih fokus kepada kompetensi umum seperti pendidikan saja, tidak ada seperti agamanya. Finlandia lebih fokus pada kompetensi umum dan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Dan selanjutnya ada kelebihan pesantren Sayyidina Khalil ini adalah pembina karakter selama 24 jam, lingkungan yang religius, dan pendidikan terpadu. Kekurangannya yaitu penggunaan teknologi yang masih terbatas dan jadwal kegiatan yang cukup padat. Nah, di sana itu kita bisa tahu bahwa di sana itu adalah pondok pesantren yang akses HP atau sebagainya itu seperti teknologi di zaman ini itu pasti ketinggalan. Tetapi di sana itu diterapkan seperti ada lab laboratorium supaya para siswa atau santri di sana tidak
tertinggal atau ketinggalan dengan masa modern ini. Dan selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan ini yaitu Pondok Pesantren Syekhona Khalil Samarinda berhasil menggabungkan pendidikan formal dan keagamaan secara seimbang. Sistem ini mampu membentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga memiliki karakter dan akhlak yang baik. Jadi mungkin segitu saja untuk presentasi atau analisis saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Habib Anwar Al-Ansori, MPD, yang telah membimbing kami di kelas IPA 7. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga ilmu dari Bapak bisa bermanfaat bagi kami di masa yang akan datang. Mungkin itu saja. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kurangnya itu dari saya, benarnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.